Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka pada kesempatan Jumat ini kita ambilkan pembahasan kita dari sebuah firman, yang mana firman Allah ini sampai kepada kita yang senantiasa kita ulang-ulang setiap Jumatnya. Ya ayyuhalladzina amanu, dipanggil oleh Allah, wahai orang-orang yang beriman. Ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Bahkan ada pesan penting yang Allah sampaikan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian mati, jangan kalian mati, kata Allah, kecuali benar-benar dalam keadaan muslim yang sesungguhnya. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan kepada kita, al-mu'minul qawi, orang mukmin yang kuat itu khairu wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dhaif, lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada seorang mukmin yang lemah. Wa fi kulli khair, dan di setiapnya itu ada kebaikan. Maka kita angkatkan pembahasan kita pada Jumat ini dengan tema adalah menjadikan mukmin yang kuat di dalam diri kita. Maka di dalam pembahasan para ulama hadis, mukmin yang kuat seperti apakah kita mesti harus menjadi mukmin tersebut? Maka yang pertama, kita akan lihat mukmin yang kuat itu dimulai dari spiritualnya yang kuat. Apa makna spiritual yang kuat? Dimulai dari iman di dada seseorang. Maka spiritual itu melahirkan kebaikan kepada seluruh tubuh kita. Maka itulah yang kita sebut dengan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apapun profesi kita hari ini, baik kita sebagai pejabat negara, baik kita sebagai pegawai, baik kita sebagai pedagang, baik kita sebagai pelajar, sebagai apapun profesi kita, jadilah profesi tersebut yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Karena apapun profesi kita mesti dilandasi dengan iman dan takwa kepada Allah. Kalaulah seorang pejabat tidak bertakwa kepada Allah, maka lihatlah hari ini banyak pejabat yang semena-mena terhadap rakyatnya sendiri. Padahal dia diangkat berkat suara rakyat kecil tersebut. Kenapa sebelum mereka terpilih mereka mendekat kepada rakyat? Tetapi tak kala mereka sudah duduk di bangku panas mereka lupa dengan rakyat yang memilihnya. Maka hari ini kita ingatkan dasar hidup kita iman dan takwa kepada Allah. Tatkala menjadi seorang pegawai, jadilah pegawai yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Dulu sebelum diangkat menjadi pegawai, mungkin di antara kita memasukkan proposal ke sana dan ke sini dengan sungguh-sungguh keinginan ingin bekerja. Tetapi ketika amanah telah dibebani tersebut, kenapa banyak di antara kita yang malah mengkhianati amanah tersebut? Diamanahkan menjadi pegawai untuk bisa memfasilitasi perusahaan, untuk bisa melayani rakyat. Kenapa hari ini malah mengkhianati amanah tersebut? Menjadi seorang pedagang pun demikian. Kita contohkan dari berdagangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau digelari dengan Al-Amin. Beliau digelari dengan orang yang paling dapat dipercaya. Maka hari ini kita lihat masih saja banyak yang mengkhianati para pembelinya. Dijual ini, ditawarkan ini, malah yang sampai barangnya yang lain-lain. Dijual 1 kilo, tetapi malah dikhianati hanya 800 gram saja. Maka hari ini kenapa banyak orang-orang yang mendustai tersebut? Karena tidak didasari dengan spiritual yang kuat. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, jadilah mukmin yang kuat.
Mukmin yang kuat yang pertama adalah kuat dari segi spiritualnya. Setelah itu yang kedua, apalagi yang mesti kita kuatkan menjadi seorang mukmin adalah kuat dari intelektualnya. Kita diminta untuk beribadah kepada Allah. Kita diminta untuk bermuamalah dalam sehari-hari kita. Maka pasti penting adanya ilmu dalam kita beramal bermuamalah. Jangan sampai kita beramal tapi tak ada ilmunya. Karena kita lihat masih banyak di antara manusia dia beramal, dia beribadah, tapi tidak tahu dengan apa yang dia amalkan. Masih banyak orang yang salat tapi tak paham dengan apa yang dia lakukan di saat salat tersebut. Maka hari ini banyak yang sekedar berdiri, ruku, sujud, ditutup dengan salam tapi tak ada manfaat. Kenapa? Karena intelektual kita lemah. Maka kita lihat firman Allah yang pertama kali turun menyampaikan pesan penting kepada kita, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqa. Bacalah. Kita diminta untuk membaca apa saja yang perlu kita baca seluruhnya. Bahkan ciptaan Allah pun kita diminta untuk membaca apa yang telah Allah ciptakan kepada kita. Maka hari ini semua kita diminta untuk membaca, tingkatkan intelektual kita. Jangan kita beribadah tapi tak dilandasi oleh ilmu. Maka hari ini kita diingatkan kembali dengan hadis Nabi SAW. Nabi pernah menyampaikan kepada kita, di antara tanda-tanda hari kiamat itu dicabutkan ilmu dari atas dunia ini, dan nanti yang akan berbicara hanyalah orang-orang bodoh saja. Apa maknanya? Hari ini mulai banyak tampak bagi kita orang-orang yang tidak ahli dalam bidangnya berbicara. Banyak orang-orang yang tidak ahli dalam apa yang dia lakukan berbicara. Bahkan mungkin tak paham dengan apa yang dia sampaikan, dia berfatwa. Maka hari ini banyak yang dapat menyesatkan kita. Dapat yang banyak menyesatkan kita, menjerumuskan kita ke arah yang salah. Maka kita diminta untuk senantiasa belajar. Tidak ada waktu terlambat kita untuk meningkatkan intelektual kita. Karena spiritual dan intelektual itu mesti senantiasa kedua-duanya kita pakai. Ketika iman kita bagus, takwa kita sudah meningkat, maka perlu kita tingkatkan pula intelektual kita. Sehingga benar-benar kita beribadah, kita rasakan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, para ulama hadis menjelaskan tentang makna mukmin yang kuat. Siapa mukmin yang kuat itu? Yang ketiga adalah yang fisiknya kuat. Maka setelah intelektual, spiritual, termasuk fisikal, kita perlu kuat. Kenapa demikian? Karena kalau spiritual kita sudah bagus, intelektual kita sudah bagus, tapi fisik kita tidak memadai, bagaimana kita bisa beribadah? Bagaimana kita bisa bermunajat kepada Allah sedangkan kita sakit-sakitan? Maka diminta kepada kita untuk senantiasa menjaga kondisi tubuh kita. Bagaimana dulunya ketika COVID-19, kita rajin berjemur, bahkan kita rajin berjalan kaki. Tetapi hari ini kenapa jarak 100 meter, 200 meter dari rumah kita, kita pun juga menaiki kendaraan. Padahal mungkin kita bisa berjalan kaki untuk menyehatkan badan kita. Maka tak heran hari ini kita lihat banyak orang-orang yang masih muda tapi sudah jatuh sakit. Banyak orang-orang yang muda tapi sudah jatuh menderita sakit yang bahkan sakit itu bertahun-tahun. Maka ini diminta kepada kita menjadi mukmin yang kuat, termasuk fisik yang kita kuatkan melalui olahraga dan menjaga kesehatan kita. Maka setiap aktivitas kita niatkan untuk menjadi mukmin yang kuat. Kita berjalan, kita beraktivitas, kita niatkan untuk menjadi mukmin yang kuat. Karena Rasulullah SAW berpesan kepada kita, mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada mukmin yang lemah. Marilah sama-sama kita menjadi mukmin yang kuat,
yang senantiasa kita jaga spiritual, intelektual dan fisikal kita sehingga kita benar-benar menjadi mukmin yang kuat sesungguhnya. Camkanlah fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Bapak-bapak, saudara-saudaraku sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kehidupan kita dibekali oleh Allah dengan sebuah modal yang luar biasa. Apa modal kehidupan kita? Yaitu waktu yang senantiasa masih Allah titipkan kepada kita. Ketahuilah bahwasanya waktu yang hari ini kita banyak berlena-lena, bahkan kita banyak membuang-buang waktu ini. Nanti waktu ini menjadi waktu yang paling kita inginkan. Bahkan kita butuh dengan waktu tersebut. Kita ingin kembali ke belakang, kita ingin kembali untuk berbuat baik, tetapi tak ada lagi waktu yang Allah berikan. Maka ingatlah Allah bersumpah wal asr, demi masa, demi waktu yang menjadi modal hidup kita hari ini. Innal insana lafi khusr. Sungguh seluruh manusia itu rugi. Tetapi Allah kecualikan illal ladzina amanu. Kecuali orang-orang yang dia benar-benar beriman kepada Allah. Bagaimana imannya tersebut? Wa amilus salihat, ditampakkan dengan amal-amal saleh. Wa tawasau bil haqq, dia pun saling menasihati di dalam kebaikan. Wa tawasau bis sabr, saling menasihati di dalam kesabaran. Maka kalau kita benar-benar ingin memanfaatkan waktu, maka hari ini sadarlah wahai saudara-saudaraku, tak ada jaminan kita masih bisa hidup setelah Jumat ini. Tak ada jaminan kita masih bisa hidup di sore hari nanti. Tak ada jaminan kita masih bisa hidup di esok hari. Tak ada jaminan masih bisa hidup di Jumat yang akan datang. Bahkan tak ada jaminan kita masih bisa hidup di tahun 2025 yang akan datang. Tetapi waktu kita sangatlah pendek. Waktu kita terbatas. Waktu kita tak panjang. Tugas kita adalah persiapkan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya. Isi dengan amal-amal saleh kita. Jangan sampai menyesal di akhir waktu nanti. Ternyata tak ada waktu lagi untuk bertaubat. Ternyata tak ada lagi waktu untuk memohon ampunan Allah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang merugi di dunia. Bahkan orang-orang yang lebih rugi lagi nanti di akhirat. Maka kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Gunakan untuk tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Jadikan kita dari Jumat ke Jumat lebih dekat kepada Allah dan lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.